Halo Ayah Bunda dan teman-teman KBH, saya Frida, psikolog rumah terapi KBH. Hari ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Sebenarnya apa sih Mbak kesehatan mental itu? Oke, jadi kesehatan mental itu bukan hanya kondisi tidak adanya sebuah gangguan atau penyakit gitu ya, tapi berkaitan dengan keberfungsian seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Jadi dia bisa mampu untuk memahami kemampuannya, terus mampu untuk beraktivitas sehari-hari, mampu mengelola stres dengan baik, kemudian juga berkaitan dengan kontribusi dia terhadap lingkungan. Ya nih Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa kondisi kesehatan mental kita ini lagi baik? Kira-kira ada tidak tanda-tandanya seperti apa? Jadi karena kesehatan mental tadi itu kaitannya bukan hanya ada atau tidaknya gangguan mental gitu ya, tapi lebih ke sebuah rentang mulai dari sehat hingga dia mengalami gangguan. Jadi di tengah-tengah ini ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Kalau sehat itu ditandai dengan suasana hati yang baik gitu ya. Meskipun mungkin ada naik turunnya suasana hati, tapi secara keseluruhan suasana hatinya itu baik. Kemudian memiliki penyesuaian diri yang baik, jadi dia bisa menyesuaikan kondisi ataupun saat menghadapi situasi tertentu yang menekan. Terus juga ada kaitannya dengan tidur, jadi dia bisa istirahat atau tidur secara optimal gitu ya, tidak terganggu artinya. Terus ada juga kesehatan fisik, jadi dia bisa punya kesehatan fisik yang bagus atau optimal, dan tentunya juga kaitannya dengan aktivitas, seperti tadi dijelaskan bahwa aktivitasnya dia bisa berfungsi secara baik dalam melakukan aktivitasnya. Terus Mbak, bagaimana sih kita tahu jika seseorang itu mengalami permasalahan pada kesehatan mental? Kira-kira tandanya tuh seperti apa Mbak? Oke, tadi kita udah bahas health gitu ya. Nah, rentang selanjutnya adalah injure, artinya dia di sini mengalami kondisi sehari-hari yang mungkin agak menekan permasalahannya. Nah, di sini dalam suasana hatinya dia mungkin akan sedikit mudah untuk terpicu, mungkin mudah terpicu marah, mudah terpicu untuk sedih kayak gitu. Kemudian untuk tidur dia mungkin akan mengalami sedikit permasalahan, jadi agak kurang nyenyak gitu ya. Terus untuk pemikiran dia mungkin akan sedikit punya pemikiran-pemikiran negatif atau pemikiran-pemikiran yang intrusif. Nah, untuk kesehatan fisik mungkin dia akan sedikit mengalami ketegangan gitu ya di tubuh, di otot, di pundak, terus sedikit mudah lelah. Dan untuk aktivitas mungkin akan sedikit turun produktivitasnya gitu. Selanjutnya di rentang selanjutnya nih yang agak lebih dalam tanda kutip parah, itu namanya injure. Jadi di situ ada gangguan fungsional secara signifikan. Nah, di situ suasana hati dia lebih mudah marah, lebih mudah untuk cemas, terus lebih mudah untuk sedih. Jadi sedihnya itu lebih menetap kayak gitu. Dan untuk tidur, kaitannya dengan tidur, dia jadi tidak nyenyak, jadi mungkin mudah terbangun gitu ya, mudah terbangun, jadinya nggak nyenyak. Untuk kesehatan fisiknya ini dia jadi mudah sakit gitu ya, mudah sakit dan mudah lelah seperti itu. Akhirnya di aktivitasnya dia akhirnya sangat menurun gitu ya, beda dengan yang tadi yang reaktif mungkin akan sedikit menurun, tapi kalau yang di injured ini dia lebih besar gitu ya penurunannya. Selanjutnya kalau ill ini lebih tinggi gitu ya tingkatnya daripada injured yang tadi itu. Kalau ill ini kaitannya dengan fungsi keseharian yang dia sudah sangat terganggu. Nah, di sini suasana hatinya itu
emosi negatifnya itu lebih menetap gitu. Jadi mood marahnya itu menetap, sedihnya juga menetap, terus mungkin ada pemikiran untuk bunuh diri seperti itu, dan adanya pemikiran-pemikiran negatif yang dia sangat intens kayak gitu. Nah, untuk sleep ini dia biasanya sangat sulit untuk tidur atau bahkan lebih banyak tidur, jadi sangat ekstrim gitu ya, nggak bisa tidur banget atau lama banget tidurnya. Terus untuk kondisi fisik ini ada kelelahan yang sangat konsisten, jadi lelah terus sepanjang hari, mau ngapa-ngapain itu lelah, terus mau ngapa-ngapain itu nggak bisa kayak gitu. Dan akhirnya yaitu tadi keberfungsiannya atau produktivitasnya dalam sehari-hari jadinya sangat terganggu kayak gitu. Ini ya Mbak, dari tanda-tanda tadi kira-kira kita bisa nggak sih ngecek kondisi mental kita itu secara mandiri gitu? Oke, berarti tadi kaitannya dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan gitu ya, tanda-tanda kesehatan mental. Nah, sebenarnya untuk kita mengecek kondisi kesehatan mental kita saat ini berdasarkan tanda-tanda tadi itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang tidak diperbolehkan adalah dengan memberikan label, misalkan, oh berarti aku mengalami gangguan mental. Nah, itu yang nggak boleh, karena untuk memberikan label itu perlu pemeriksaan khusus gitu ya ke profesional, entah itu ke psikiater maupun ke psikolog gitu. Berarti harus ada konsultasi lanjutan ya Mbak ya kalau seperti itu. Nah, kira-kira kapan sih perlu adanya konsultasi ke psikolog atau ke psikiater gitu? Kita harus kapan nih kesananya gitu? Sebenarnya untuk konsultasi terkait dengan kesehatan mental itu nggak terbatas kalau lagi buruk nih harus konsul gitu ya. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik ketika dia membutuhkan untuk sharing gitu tuh juga boleh banget. Dan terutama ketika seseorang sudah mulai terganggu gitu ya aktivitas fisiknya ataupun produktivitas kesehariannya menurun. Terima kasih Mbak Frida atas penjelasannya tentang kesehatan mental. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye.